Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Sebelumnya dengan Mbak atau Ibu siapa ya? Saya Mbak Tika. Oh, baik, dengan Mbak Tika. Ini berarti kunjungan pertama Mbak Tika ke klinik kami ya. Ada yang bisa saya Iya, bantu, Mbak? gini Mbak, saya mau merencanakan kehamilan kedua saya Mbak. Oh, baik, Mbak. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya, Mbak Tika ya. Baik Mbak. Mohon maaf, Mbak Tika. Boleh saya tahu pekerjaan Mbak dan suami Mbak? Pekerjaan saya sebagai guru dan suami saya sebagai wirausaha di bidang kuliner. Baik. Kemudian kalau untuk masalah haid, pertama kali Mbak Tika haid di umur berapa ya? Umur 13 tahun Bu. Terus bagaimana dengan siklus menstruasinya Mbak selama ini? Alhamdulillah Bu, siklusnya lancar, tetapi kadang maju, kadang juga nggak teratur tanggalnya gitu. Eh, Lalu biasanya Mbak Tika menstruasi berapa hari ya? Biasanya 7 hari atau 5 hari, paling lama 7 hari. Oh ya. Apakah Mbak Tika selama ini ada keluhan seperti nyeri perut atau kram gitu sampai nggak bisa atau mengganggu beraktivitas gitu Mbak? Kalau nyeri iya, iya Bu, tapi kalau aktivitas nggak sampai ke mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau boleh saya tahu, hari pertama Mbak Tika menstruasi terakhir kali tanggal berapa ya? Sekitar tanggal berapa ya Bu? Tanggal 5 Oktober Bu. Kalau saya. Oh, baik. Sebelumnya mohon maaf ya Mbak Tika ya. Ini pernikahan keberapa ya kalau boleh tahu status pernikahannya Mbak apa? Alhamdulillah pernikahan pertama Bu. Untuk status pernikahannya ini alhamdulillah sah secara hukum dan agama. Baik, terima kasih Mbak Tika jawabannya. Lalu mohon maaf, apakah boleh saya tahu hubungan Mbak dengan suami di rumah bagaimana? Alhamdulillah hubungan saya dan suami baik Bu. Baik Bu. Bahkan kami sangat antusias sekali dalam kehamilan kedua ini. Tapi sayang saya harus konsultasi hari ini sendiri karena suami saya ada urusan pekerjaan 2 hari ke depan. Oh, Mbak Tika mandiri banget ya. Besok kalau untuk pertemuan selanjutnya bisa didampingin sama suami ya Mbak ya, agar keduanya sama-sama paham dan siap untuk mempersiapkan kehamilan kedua ini. Baik Bu. Kalau untuk kelahiran anak pertama itu lahir normal atau sesar ya Mbak, kalau boleh saya tahu? Alhamdulillah normal Bu. Sekarang anak Mbak yang pertama udah umur berapa tahun? 6 tahun Bu. Sekarang lagi persiapan mau SD buat tahun depan. Oh, berarti udah TK besar ya Mbak ya tahun ini ya. Iya Bu. Kalau untuk nifas, apakah Mbak Tika mengalami cemas atau masalah pada saat nifas 7 hari pertama? Beberapa hari pertama saya sempat khawatir Bu, apakah saya bisa merawat anak dengan baik. Saya takut salah satu kemarin itu Bu. Tapi alhamdulillah berkat adanya suami saya dan keluarga, uh, akhirnya saya mulai terbiasa dengan ini hal ini. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti hubungan keluarganya baik-baik saja. Saya juga ikut senang dengarnya. Terus apakah Mbak Tika ini memiliki riwayat penyakit tertentu? Ada Mbak, dulu saya sempat mengalami asma. Apabila saya terlalu capek atau banyak debu, misalnya keluar-keluar itu banyak debu, pasti saya sering kambuh. Tapi semenjak SMA, saya sangat jarang kambuh asma lagi, Bu. Oh, begitu ya.
Kalau untuk masalah kebersihan genitalia, masalah daerah intim, Mbak Tika mengalami nggak ya seperti keputihan gitu? Kadang-kadang sih Bu, saya rasa keputihan saya itu muncul ketika saya merasa stres karena banyak pekerjaan kan, ditambah lagi sama ngurus anak gitu. Kalau boleh tahu Mbak Tika seberapa sering ya merasa stres? Saya rasa akhir-akhir ini karena saya harus mulai memberikan pelajaran kepada tambahan anak saya kan lagi COVID, terus harus merawat rumah dan anak juga lagi dan karena suami saya kan lagi keluar kota juga jadi sendiri. Iya ya. Kalau untuk itu saya sarankan ya Mbak ya, sering komunikasi dengan suami karena sedang jauh kan, suami di luar kota tadi katanya. Nah, lalu sudah berapa kali ya Mbak, kalau boleh saya tahu Mbak Tika udah berapa kali suntik TT? Seingat saya sudah 3 kali, 2 minggu sebelum menikah, terus 1 bulan setelah menikah, lalu sekitar 4 bulan setelah TT kedua. Oh, baik Mbak Tika, terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Biasanya berapa kali Mbak Tika makan ya dalam sehari atau biasanya apa saja yang dikonsumsi Mbak Tika? Saya dalam sehari bisa 3 kali makan dan lauknya itu seperti biasa ada sayurnya, ada ikannya dan setelah makan pun biasanya saya selipkan dengan makan buah-buahan. Lalu apakah Mbak Tika mengonsumsi suplemen Fe atau mungkin pernah dengar asam folat begitu Mbak? Kalau mengonsumsi saya tidak mengonsumsi untuk sekarang, tapi dulu sering dengar apa itu asam folat itu di SMP kan waktu itu pernah dikasih Mbak, tapi sekarang udah tidak mengonsumsi lagi. Oh iya iya. Kemudian kalau untuk BAB dan BAK, apakah ada keluhan Mbak? Tidak ada Ibu. Ya biasanya BAK sama BAB berapa kali sehari ya Mbak? Dan apakah ada warna seperti lain warna gitu di BAB dan BAK-nya? Biasanya saya BAK-nya 5 kali sehari dan BAB-nya 1 kali di pagi hari dan warnanya itu seperti biasa mestinya orang-orang itu. Ya, mohon maaf Mbak, kalau untuk personal hygiene atau kebersihannya biasanya tuh Mbak Tika mandi berapa kali ya sehari? Biasanya itu 2 kali sehari, tapi karena keadaan COVID begini, biasanya setelah berpergian atau dari mana pasti langsung mandi dan ganti baju gitu. Oh iya, kemudian kalau terkait dengan penggunaan pakaian dalam, apakah sering berganti? Sering Bu. Biasanya kan kalau ini udah lama, kadang nggak lembab gitu, kadang kalau udah nggak nyaman pasti sudah sering diganti. Ya, kalau untuk mohon maaf nih Mbak Tika, kalau untuk hubungan seksual dengan suami bagaimana Mbak? Apakah ada keluhannya? Tidak ada Ibu. Oh ya. Apakah Mbak sering melakukan kebiasaan merugikan misalnya, mohon maaf, seperti merokok atau sejenisnya? Tidak Bu, biasanya saya itu kalau ada waktu kosong biasanya disempatkan untuk olahraga. Biasanya sekali 2 minggu, 2 minggu sekali gitu. Oh ya, baik Mbak. Kalau untuk biologisnya mohon maaf, apakah rumah yang sekarang ditinggal Mbak Tika dengan keluarga itu layak huni atau di dalam rumah ada berapa ya Mbak anggota keluarga? Alhamdulillah untuk saat ini layak dihuni dan tinggal gitu. Dan di dalam rumah itu ada ayah, ada ibu, ada suami, ada anak dan adik saya ada. Ya, baik Mbak, terkait prakonsepsi, apakah Mbak Tika pernah dengar apa itu prakonsepsi? Menurut yang saya dengar itu, menurut saya itu prakonsepsi itu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengevaluasi atau menyiapkan diri untuk
pasangan-pasangan untuk melakukan kehamilan selanjutnya gitu. Oh ya, Mbak, setidaknya Mbak Tika udah tahu ya apa itu tujuan Mbak Tika datang ke sini. Nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi pada saat pemeriksaan fisik ya, Mbak ya. Baik, Mbak. Ya, sekarang untuk keluarga apakah mendukung Mbak dan suami dalam kebutuhan prakonsepsi ini? Sangat mendukung sekali, Mbak. Oh iya. Kalau untuk interaksi dengan keluarga suami bagaimana ya Mbak Tika? Alhamdulillah baik, apalagi dengan keluarga suami kan sangat mendukung dalam hal ini. Oh ya. Baik Mbak, untuk pertanyaan terakhir nih terkait dengan lingkungan masyarakat sekitar rumah, Mbak bagaimana ya? Biasanya kalau di sekitar lingkungan itu sering diajak di apa, ada pengajian atau ada kumpul-kumpul, tapi dengan adanya COVID ini masyarakatnya sering mengadakan itu di rumah saja, kayak hanya sebagian-sebagian orang saja, biasanya 10 orang gitu, Mbak. Oh gitu ya. Baik Mbak, karena data-datanya sudah saya dapatkan, sudah selesai, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan saya akan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Terima kasih ya Mbak untuk informasinya, silakan ditunggu ya Mbak ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak.